salam tapi tidak mau dijawab. Salam kepada siapa? Salam kepada siapa? Salam di saat kita ziarah kubur. Kita ucapin salam, assalamualaikum ya ahli diyar. Mau dijawab? Mau dijawab? Nek dijawab pripun? Malah nunjang palang kabeh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini namanya SMP 1 Weru Sukoharjo. Kompak semua. Alhamdulillah. Sehat semua. Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma ani ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza sita sahla. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran para guru yang senantiasa dirahmati Allah, dan kita berdoa semoga ibu-ibu bapak guru diberikan kesehatan, Allahumma amin, diberikan panjang umur, diberikan ketabahan dan kesabaran. Itu yang paling penting, sabar dalam membimbing dan membina kita sebagai murid-muridnya. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, saya panggil anak-anak ya, karena usianya seusia anak-anak saya. Anak saya itu ada berapa ya? Ada 5 ya. Bukan balonku ya, nanti balonku ada 5, ini anakku ada 5 ya. Dan alhamdulillah saya sudah beri cucu juga ya. Makanya anak-anak sekalian, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berada di majelis seperti ini, kita semua yang ada di majelis seperti ini, semuanya insya Allah yang duduk di sini diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ini bukan omongan saya ya. Karena kata Kanjeng Nabi, semua spesies yang ada di darat dan di lautan mengucapkan, memohonkan ampun kepada orang-orang yang berada di majelis taklim, majelis zikir, majelis Al-Quran. Semua memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berada di majelis seperti ini. Adik-adik yang perempuan bisa nggak ngitung spesies yang ada di daratan? Yang di lautan
Mas-mas, adik-adik, anak-anak semuanya bisa nggak ngitung spesies yang ada di lautan? Nggak bisa. Semuanya memohonkan ampun kepada kita. Yang kedua, orang-orang yang berangkat, kita semuanya, adik-adik semuanya, bapak ibu guru semuanya yang tadi berangkat dari rumah sampai ke sini, sampai di sekolahan, sampai di majelis ini, sungguh akan dilapangkan oleh Allah jalan menuju surganya. Allahumma amin. Ini juga bukan omongan saya, kata Kanjeng Nabi, ya, barang siapa yang berjalan menuju kepada majelis ilmu, salaka min thoriqil jannah, maka Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan jalan menuju surga. Allahumma amin. Makanya yang tenanan, ya, berangkat di rumah diniatkan bahwa Allah akan melapangkan surganya, melapangkan jalan kita menuju surganya, dan syaratnya menuju surga diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang luar biasa lagi, Allah akan majelis seperti ini adalah majelis yang paling dicintai oleh Allah, majelis yang dicintai Kanjeng Nabi, dan majelis yang senantiasa diburu oleh para malaikat. Jadi jangan sampai jangan dikira kita hanya segini, enggak. Seluruh sini di lapangan ini, bahkan di teras-teras itu penuh dengan para malaikat. Maka karena kita dilihat malaikat, diperhatikan malaikat, senantiasa berkhidmat kepada majelis ini. Ya, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, itu fadilah dalam bermajlis. Ya. Coba kita bisa bayangin, jenengan bisa bayangin semuanya. Selama di sini 3 tahun, 3 tahun setiap pagi didoakan para semuanya spesies darat dan lautan, dimohonkan ampun kepada Allah. Senantiasa setiap pagi dari rumah sampai ke sini, sampai ke sekolahan, dilapangkan jalannya ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya bersyukur, caranya bersyukur bagaimana kita berkhidmat kepada ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Caranya berkhidmat dengan ilmu bagaimana? Hormatilah Bapak Ibu guru. Cara menghormatinya bagaimana? Taati semua perintah dan perhatikan semuanya, tadi sudah disampaikan, perhatikan semuanya yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu caranya kita menghormati, mentaati ibu guru kita, Bapak Ibu guru kita. Dan itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu nyiapin kita surga. Sarannya surga, masuk surga apa? Bertakwa. Bertakwa itu syaratnya orang bertakwa itu cirinya bagaimana? Tidak punya dosa. Yang hadir di sini punya dosa enggak? Punya. Banyak atau dikit? Berarti masuk surga enggak? Insya Allah masuk surga. Karena tadi diperhatikan semuanya spesies yang ada di dada lautan itu memohonkan ampun. Kalau mereka 1000 bahkan triliun biliunan makhluk di bumi yang melata maupun di laut, semuanya memohon ampun, itu saja dikabulkan Allah, ampuni segala dosa-dosanya. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, Imam Syafi'i
Imam Syafi'i mengatakan bahwa kewajiban kita di muka bumi ini, kalau kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka diterjemahkan oleh para ulama terutama Imam Syafi'i bahwa kewajiban kita di muka bumi ini yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman. Ciri orang beriman adalah bertauhid. Bertauhid itu apa? Bertauhid dengan semuanya, bahwa semuanya di muka bumi ini hanya Allah lah satu-satunya yang wajib kita sembah dan minta pertolongan. Ada akhlak, ya. Kita nanti insya Allah akan berbicara tentang akhlak. Akhlak yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Makanya begitu beriman kepada Allah, kemudian bertauhid, mentauhidkan kepada Allah, hanya Allah satu-satunya tempat kita menyembah, dan hanya Allah tempat kita minta pertolongan. Insya Allah kita semuanya yang hadir di sini setiap hari semalam paling tidak 17 kali kita ulangi mengucapkan, menguatkan ketauhidan kita kepada Allah. Dalam surat apa? Surat Al-Fatihah. Apal surat Al-Fatihah? Wajib apal, karena itu rukun dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak boleh kita minta pertolongan sudah menyembah pada Allah tapi minta pertolongan kepada yang lain. Biasanya kalau sudah seperti itu, sudah seperti ini, gagalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu di bulan apa? Bulan Suro. Oh, ngerti bulan Suro? Ngertos napa? Bulan Muharram, bulan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang terjadi anak-anakku sekalian, tiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kadang-kadang pas mau pilkada sudah tidak lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mau pilkades sudah tidak lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bakul-bakul kadang-kadang sudah tidak lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngertos betul jenengan? Diganti sing biasane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 14 surah doneng parang tritis. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diganti dengan iyyaka na'budu wa iyya nyira kidul nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyya dukun nasta'in. Itu hancur ketauhidannya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, mau ujian juga gitu, minta pertolongannya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta pada Allah yang membolak-balikkan hati, yang tahu pikiran kita, yang tahu hati kita, yang tahu kemampuan kita adalah Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah dimudahkan dalam mengerjakan ujian, dalam mengerjakan itu namanya ketauhidan, syariat akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyariat apa? Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Salah satunya syariat, kalau kita bertauhid, syariatnya adalah kita melakukan, mendirikan yang bernama sholat. Ya, sholat. Sholat itu apa? Mbak yang depan, sholat itu apa, Mbak?
Sholat itu nama tak berdiri ya. Adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, Allah itu tidak minta apa-apa. Kita diberi semuanya yang ada dalam diri kita ini. Allah kenikmatan diberikan Allah kepada kita semuanya ini. Allah tidak minta apa-apa. Jenengan tahu nggak, anak-anakku sekalian yang putri ini, ada satu kenikmatan. Ada satu kenikmatan, tapi itu kita anggap bukan kenikmatan, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah. Ya, anak-anakku yang putra, kita ini diberi kenikmatan oleh Allah. Nikmatnya begitu besar sekali pada kita dalam beraktivitas di muka bumi ini. Tapi karena kita menganggap itu bukan kenikmatan, sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah. Kenikmatan apa? Ada kenikmatan, ya, ada kenikmatan besar sekali. Tapi karena kita tidak menganggap kenikmatan, sehingga kita jarang bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang besar itu. Apa dia? Hah? Apa? Kenikmatan itu besar sekali. Kita diberi kenikmatan yang satu ini, Allah berhentikan gak usah 1 menit, kita kalang kabut. Tapi kenikmatan yang besar ini kita menganggap bukan kenikmatan, sehingga kita tidak pernah bersyukur dan mensyukuri nikmat itu. Apa nikmat itu? Apa? Apa anak-anakku? Apa? Kalau sehat masih, mari kita bersyukur kita diberikan kenikmatan sehat walafiat. Kenikmatan apa coba? Kenikmatan apa? Hidup. Kalau hidup, kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masih bersyukur. Ini kenikmatan yang luar biasa pada kenikmatan, tapi kita tidak pernah bersyukur, lupa bersyukur. Kalau karena itu bukan, kita anggap bukan kenikmatan. Apa? Bernafas kan tadi, alhamdulillah masih detak jantungku masih sehat. Apa coba? Ada yang tahu? Mau dibisikin? Bersabar, berkedip, kedep, mbak, kedep. Coba kenikmatan ini diberikan Allah, yang diberikan Allah yang namanya berkedip itu dihentikan 1 menit saja. Gimana coba? Melolo semenit gitu. Kalang kabut semua aktivitas kita senantiasa. Itu kenikmatan. Adik-adik pernah nggak, kalau yang cewek biasanya sering ya, cuci muka, pernah nggak? Paling minim sehari semalam berapa? 5 kali. Hah? Berapa kali? Emang nggak sholat 2 kali doang? Di saat cuci muka, ini cara bersyukur kepada Allah, akhlak kepada Allah. Di saat cuci muka, pernah nggak kalian semuanya, kita semuanya, adik-adik, anak-anakku semuanya berhenti di ini? Ini apa namanya? Alis. Pernah berhenti di sini? Hah? Ngapain? Dan setelah berhenti begini, kemudian pernah nggak membayangkan, kurang kerjaan Ustadz gitu ya? Coba di saat berhenti di alis, pernah nggak kita berpikir, pernah nggak kita perhatikan kemudian berpikir di saat memegang alis ini, seandainya Allah itu
Seandainya Allah itu menumbuhkan rambut alis seperti rambut kepala, pernah nggak berpikir begitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Coba bayangin kalau Allah, padahal jaraknya berapa antara alis dengan rambut kepala? Ada nggak 10 cm? Nggak ada. Kalau Allah tumbuhkan alis kita ini seperti rambut kepala, kira-kira gimana? Piye mbak? Pripun kinten-kinten mbak? Bisa nggak kita ini melihat dengan malah koyo barongan gitu kan? Itu, ini alis. Ya. Kemudian yang di bawah alis apa namanya? Ini apa namanya? Itep. Itep sini, itep bulu mata. Bulu mata. Pernahkah kita berpikir di saat kita cuci muka? Di saat cuci muka kita pernah nggak berpikir kalau seandainya Allah tumbuhkan, ya, Allah tumbuhkan rambut bulu mata ini yang atas ngadep ke bawah, yang bawah diadepin ke atas. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana mas-mas ini, anak-anakku semua yang pria ini, apabila Allah tumbuhkan bulu mata kita, yang atas diadepin ke bawah, yang bawah diadepin ke atas, gimana kira-kira? Bisa melek gak? Masya Allah, itu hanya bulu mata. Paling kita ini kadang-kadang cuman membayangkan, kita ini hanya memperhatikan kemudian ngerasa apa? Gumun. Gumun itu apa? Terpukau, terkesima. Aduh, Masya Allah, bulu matanya lentik sekali. Makanya apa? Saya tuh waktu masih suka kunjung ke Purbalingga, di pondok, di situ ada pondok pesantren. Pagi-pagi saya bau, apa namanya, kok ini ada bau yang luar biasa. Saya tanya sama Ustadz, ini bau apa ini? Kok kayaknya bau rambut? Ternyata di sekitar pondok itu ada pabrik apa? Pabrik idep, pabrik bulu mata. Hanya itu bersyukurnya. Bahkan itu bukan karena bersyukur, karena apa? Kepingin dilihat cantik. Apa namanya? Bulu matanya dipasang, bulu mata yang lekonya sampai Asanti, siapa lagi Pak? Dan sebagainya. Itu bulu mata. Makanya kita bersyukur, akhlak kita kepada Allah mensyukuri semua yang ada. Bagaimana mensyukurinya? Sekali lagi, kita diberikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersuara, kita bisa bernafas. Allah tidak minta apa-apa. Allah tidak minta apa-apa. Satu permintaannya